Dari dua terduga tersangka diamankan jajaran Polsek Meral di lokasi pembunuhan Antonius Molan, yakni Niko dan Thomas. Polisi akhirnya menetapkan Thomas yang tidak lain adalah kakak kandung korban sebagai tersangka tunggal dalam pembunuhan sadis kakak dan adik tersebut. Pada sejumlah wartawan di Mapolsek Meral, Thomas mengaku ia nekat menghabisi nyawa adik bungsunya tersebut karena sering membuat onar dan membuat ia malu dengan warga lain. Thomas mengaku sebelum menggorok leher adiknya dengan pisau, ia sempat berkelahi sekitar pukul 4 dini hari pada hari Rabu tersebut. Dalam perkelahian tersebut, korban sempat pingsan karena dipukul tersangka di bagian kepala. Dalam kondisi pingsan tersebut, ia menggerek tubuh korban ke kamar mandi, lalu menggorok leher adiknya tersebut. Thomas sempat pulang, namun 15 menit setelah di rumah, karena belum yakin dengan kematian adiknya, ia kembali ke dapur Niko dan kembali menggorok leher adiknya tersebut hingga nyaris putus. Ironisnya, meski sudah menghabisi nyawa adik kandungnya, nyaris tidak ada wajah penyesalan dari raut muka Thomas. Saya bangunkan dia, diseretkan, masuk ke kamar mandi. Langsung aku dia potong dia. Abang gorok di bagian leher memang? Bukan sempat berkelahi dulu, Bang? Kan selama pertama saya kan kelahi dulu, rontak kan. Jadi aku... Itu pintu rumah kan dikunci, Bang, sama si Niko. Iya. Jadi dari mana Abang masuk? Lewat belakang, Bang. Bisa dibuka itu? Pintu bisa dibuka kan, dia kan udah buka lebih dulu karena orang udah tidur, Bang. Oh, dia mau keluar tuh jam segitu tuh. Abang memang ngintai? Iya. Abang memang ngintai dia, berarti abang tak balik tuh jam 2:30 tuh, abang tak balik ke rumah ya? Iya. Waktu Niko kunci pintu, abang kemana? Sembunyi? Sembunyi. Sementara itu di tempat terpisah, Niko mengaku tidak ikut terlibat dalam pembunuhan sadis tersebut. Saat kejadian, ia sedang terlelap tidur bersama anak dan istrinya. Namun Niko mengaku ikut membantu Thomas dalam mengikat tangan korban pada Rabu sore sebelum terjadi pembunuhan. Karena penyakit stres korban sempat kumat. Sekarat di kamar mandi itu sekitar jam berapa, Bang? Setengah 6, Bu. Setengah 6 subuh ya? Saat itu dia masih ada bernafas atau gimana? Masih ada nafas. Masih ada nafas setengah 6 itu ya? Abang nggak berusaha untuk membawa dia ke rumah sakit atau gimana? Pada waktu itu saya ketakutan. Jadi saya tengok darah yang banyak gitu. Akhirnya saya takut. Terus saya masuk lagi ke dalam bilik istri kami. Panggil anak istri saya keluar. Keluar pergi ke rumah saudara istri saya itu, minta tolong sama kawan orang itu. Sementara itu, Kapolsek Meral Kompol Muhammad Sulam mengatakan, terungkapnya pelaku berawal dari kecurigaan polisi saat melihat kondisi luka korban yang cukup dalam dan tidak ditemukannya barang bukti pisau di lokasi kejadian. Saat itu si pelaku sendiri siapa? Di mana itu, Bang? Di dekat kamar mandi situ juga, ikut berdiri juga. Oh, gitu. Kesimpulan kita, Thomas ini kita amankan waktu itu gimana, Bang? Ya, kita amankan mana keluarganya. Kemudian yang tinggal di sini mana. Jadi semuanya yang ada tinggal di rumah itu, kemudian keluarga dia kita bawa untuk diambil keterangan. Kemudian setelah kita adakan pendalaman, ternyata pengakuan dari si Thomas sendiri, si Thomas yang melakukan. Dia mengaku, Bang? Mengaku. Akibat perbuatannya, Thomas dijerat dengan pasal 340 junto pasal 338 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun kurungan penjara. Suhermita, Karimun TV.